kita masih ada di tempat ini, duduk sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan punya maksud. Tuhan Yesus mau berbicara kepada masing-masing setiap kita. Jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita, buka pintu hati kita. Biar Tuhan Yesus hadir tempat ini melawat setiap kita dan menyempurnakan setiap rencana atas kita. Ya, sebelum beribadah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus yang Engkau percayakan pada kami untuk kami jalani bersama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau tanggalkan semua beban kami Tuhan Yesus. Kami mau tinggalkan segala masalah kami Tuhan Yesus. Tapi kami tetap berserah kepadamu Tuhan Yesus. Kami minta kekuatan darimu Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus, kami membawa segala yang kami punya Tuhan Yesus. Hati kami, jiwa kami Tuhan Yesus, semuanya bagimu Tuhan Yesus, semuanya untukmu Tuhan Yesus. Biar kami boleh menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Biar Engkau yang melawat setiap kami Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami Tuhan Yesus. Pikiran kami, mata, mulut, lidah, perkataan kami Tuhan Yesus, segala sikap kami Tuhan Yesus boleh mencerminkan Yesus Kristus sendiri Tuhan. Tuhan, lingkupi ruangan ini Tuhan Yesus, biar Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, dan jauhkan kami dari segala yang jahat Tuhan Yesus. Biar roh yang bukan daripada-Mu kami usir, kami tangkap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini Tuhan. Biar hanya roh Tuhan Yesus saja yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, menjamah kami semua. Saat ini kami mau memuji, memuliakan Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Biar Engkau yang terus memberkati kami, Engkau yang menjamah kami. Mari semua jemaat Tuhan yang sudah bebas dan dimerdekakan sama-sama katakan amin. Yuk saya undang Bapak Ibu semua bagi berdiri. Siapa yang percaya kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Katakan ya. Mari kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Yang lagi dahsyat lagi dong. Tepuk tangannya jangan lepas gitu. Tepuk tangannya layaknya orang yang sudah dimerdekakan dong. Karena Tuhan Yesus telah menjadikan kita lebih dari pemenang, amin. Mari kita sama-sama dalam segala perkara.
Berikan hati, berikan jiwa.
sungguh Yesus, 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 anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Yesus,
di dalam surga, kami hanya bisa bersyukur kepadamu. Kami masih bisa beribadah di dalam kondisi kami yang seperti apapun. Biarlah itu tetap menguatkan iman kami, membuat ketekunan kami semakin bertambah, justru membuat kami semakin mendekat dan memanfaatkan waktu-waktu kami di dunia ini. Karena kami harus mempersiapkan Tuhan, supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapa di dalam surga, mari buka hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak tercerai-berai dan menjadi sia-sia, tetapi semakin menumbuhkan iman kami. Tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami menyerahkan waktu ibadah ini, waktu pemberitaan firman-Mu, hanya ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih sama Om Michael dan Tante yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman bagi kita semua pagi ini. Saya pikir ini ibadahnya online kayak di gereja saya, Om, gitu. Kita mix. Oh gitu. Jadi yang mau datang boleh datang gitu ya. Nah, jadi kalau yang nggak datang ada online. Oke. Kalau ada jemaat, yes, untung masih ada alasan buat nggak datang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita buka dulu dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang ke-13. Ya. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikuti dari Alkitab di rumah masing-masing. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 13 secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2 silakan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan alam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman yang sama, sebab mereka minum dari batu rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersekutu seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka membinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13 bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menangani. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu negara Jepang itu negara yang paling sering dilanda dengan bencana alam. Banjir, bukan lagi gempa bumi, udah langganan di mereka gitu ya. Tanah longsor dan sebagainya. Sehingga karena itu kejadian dari generasi ke generasi, udah dari zaman dulu, udah dari sononya begitu, gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Sehingga bangsa Jepang ini mulai membuat sistem, mulai membuat alarm, mulai membuat cara-cara bagaimana untuk mengamankan diri mereka, mencontoh dari bencana-bencana yang kemarin. Seperti misalnya bangunan-bangunan mereka buat dengan sistem anti gempa. Nggak langsung gempa sekian
sekian gempa langsung roboh, enggak begitu ya. Kemudian kereta-kereta mereka juga ada sensor gempanya. Sebelum itu gempa terjadi udah ada peringatan, mungkin keretanya berhenti di stasiun terdekat atau bagaimana. Bahkan masyarakat diajar untuk peka terhadap perubahan-perubahan alam sebelum kejadian itu terjadi. Dari TK bahkan SD diajarin gimana nih kalau ada gempa, nggak ada papa mama, nggak ada orang dewasa, apa yang harus kalian lakukan? Ngumpet di kolong meja atau di dekat apa, mereka semua diajar. Kenapa mereka diajar seperti itu? Sekali lagi, karena kejadian itu, masalah itu, tantangan itu, pencobaan itu, ujian itu, bencana alam itu terjadi berulang-ulang dari zaman nenek moyang mereka. Sehingga seolah-olah bangsa Jepang sudah akrab dengan yang namanya gempa bumi. Nah, lalu surat ini, surat 1 Korintus ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Kita lihat tadi judulnya, Israel sebagai suatu peringatan. Peringatan buat apa? Peringatan bahwa masalah, tantangan, pencobaan, kesulitan, penderitaan, pencobaan yang kita alami sekarang ini itu udah dari kejadian dari sononya, dari generasi yang lalu, dari bangsa Israel itu masih dipimpin oleh Tuhan sebagai negara teokrasi. Hal-hal seperti itu sudah terjadi. Bahkan sampai ke zaman jemaat Korintus, zaman Rasul Paulus pun kejadian itu terjadi. Cuma mungkin bentuknya saja yang berbeda sesuai dengan zaman. Lalu ngapain kita baca? Ini kan surat buat jemaat Korintus. Karena kita sebagai Israel rohani, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita juga nggak kebal loh Bapak Ibu. Kalau ke Indomaret, ke Alfamaret, ke supermarket, mau beli beras, belinya pakai apa? Pakai uang. Walaupun cashless, tetap ada uang yang keluar. Anak-anak kadang nggak ngerti, mami ke Indomaret, ke Alfamaret nggak punya duit. Itu kan tinggal bawa kartu, gesek aja. Emang mereka nggak ngerti bahwa kartu itu pun harus diisi. Kalau nggak ada isinya mau digesek juga bisa diomelin orang, gesek-gesek melulu gitu kan. Nah tetap kita harus keluar duit, nggak bisa pakai iman dengan iman saya beli beras ini gitu. Datangnya sama si iman mungkin buat bantuin bawa gitu belanjaan. Tapi tetap kita harus keluarin duit. Nah kita nggak kebal terhadap penyakit. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau yang sekarang ini lagi pandemi, tidak mengikuti protokol kesehatan, ngapain cuci tangan, boros-borosin sabun, hand sanitizer, mana-mana mahal gitu ya. Udahlah kita biasa aja, dalam nama Yesus. Terus kita malah sengaja hidupnya menentang protokol kesehatan. Terus kita sakit, itu salah siapa? Salah sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara makan durian yang musangking, terus durian yang apa, 3 biji yang gede-gede, abis itu minum Coca-Cola, minum bir, makan sate kambing, abis itu darah tinggi terus stroke, salah siapa? Salah sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita orang-orang Kristen tidak kebal dengan masalah, penderitaan, pencobaan, tantangan, pandemi, sakit, penyakit, apapun yang ada di dalam dunia ini. Lalu kita harus belajar dari bangsa Israel supaya kita tidak melakukan dosa yang sama seperti mereka. Tidak bersungut-sungut seperti mereka. Tidak menyalahkan orang lain di sekitar kita yang malah memperkeruh suasana seperti bangsa Israel. Kalau ada masalah, Musa sih bawa kita ke sini. Emang kok ada kuburan di Mesir? Tuhan sih begini, itu sih begitu. Tuh pendeta sih begitu, itu tetangga sebelah sih begini. Ini nyalahin orang. Enggak, kita belajar. Kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak seperti bangsa Israel yang dikit-dikit lari dari Tuhan, dikit-dikit ngacir dari Tuhan. Enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah satu hal, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu selalu baik. God is good all the time. All the time, God is good. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya berulang. Sejarah berulang, betul ya? Perang dunia 1, ada perang dunia 2, perang lagi. Udah tahu perang itu nggak enak, udah tahu perang itu makan korban, makan biaya, udah tahu perang itu menghancurkan infrastruktur, perang lagi. Sampai perang dunia 3, mudah-mudahan sih nggak ada lagi yang seterusnya ya selama kita masih hidup gitu ya. Nah kemudian penyakit berulang nggak? Berulang. Kalau kita pikir pandemi ini parah banget ya, enggak. Coba Bapak Ibu Saudara Google, pandemi ini bukan yang pertama kali terjadi melanda dunia, udah yang kesekian kalinya. Kalau Bapak Ibu melihat sejarah berulang, fashion berulang nggak? Berulang. Zaman dulu mungkin orang pakai celana cutbray gitu yang atasnya sempit, bawahnya makin lebar gitu kan. Berapa tahun yang lalu berulang lagi, bahan-bahannya berulang lagi, corduroy, brokat dan sebagainya. Model rambut berulang nggak? Berulang. Dulu
cowok, cewek, rambutnya panjang. Saya lihat foto-foto almarhum papa saya begitu ya, celananya cutbray begitu kan, rambutnya gondring semua begitu kan. Nah, kemudian berapa tahun yang lalu mulai lagi kan cowok-cowok rambutnya gondrong sampai diikat-ikat. Cuma sekarang beda-beda dikit, ada di skin dikit gitu kan. Semuanya berulang, cuma mungkin disesuaikan dengan zaman pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesulitan kita, pencobaan kita, Alkitab bilang apa? Itu cuma pencobaan biasa. Nggak usah kaget, nggak usah takjub, nggak usah hidup dalam ketakutan, nggak usah tenggelam dalam kecemasan, karena itu cuma pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Bukan pendeta yang ngomong, bukan presiden yang janji, bukan pemerintah negara, adik kuasa manapun yang berani jamin, tapi ini firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menguasai hidup kita. Kalau dia yang berjanji, kita kudu, wajib, harus, mesti percaya. Lalu ngapain mesti dicoba? Mesti ada pencobaan. Kalau itu pencobaan biasa, kenapa sih? Karena dari zaman dulu, dari zaman bangsa Israel, dari zaman jemaat-jemaat Tuhan di Korintus dan sebagainya, Tuhan ingin mengajar umatnya. Mengajar untuk apa? Mengajar bagaimana yang dia mau. Coba kita lihat Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Saya boleh minta tolong Bapak keyboardis kita membacakannya. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, menggembangkan sayapnya, menampung seekor, dan merindukannya di atas pekaknya. Iya, mendukungnya di atas pakai. Terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat ini, ketika induk Raja Wali itu mengajar anaknya, rasanya pasti nggak enak. Kita tahu Raja Wali itu sering kali dijadikan contoh di dalam Alkitab karena ini memang seekor burung yang gagah perkasa. Rentangan sayapnya itu bisa mencapai 2,4 meter. Dia punya sarang itu, dia bisa terbang sekitar 100 mil per jam dan tetap bisa menjangkau mangsanya dengan sangat cepat. Kalau dia bikin sarangnya itu di atas tebing batu. Jangan kita pikir di atas tebing batu, oh ya masih kelihatan. Enggak, itu sekitar 3.900 meter dari permukaan laut. Sangat tinggi sekali di atas tebing batu. Dah, waktu dia punya anak-anaknya itu udah netes, dia mengajar anak-anaknya itu untuk terbang. Nah, ini orang tua yang baik, mengajar anaknya untuk mandiri. Mungkin waktu anak itu diajar, dia rasa nggak enak. Aduh, mama lagi enak-enak di kandang, sarang lagi enak-enak, kok ditebalikin begitu kan? Aduh, mama lagi enak-enak nih, sama saudara-saudara di kandang, kok dilempar ke bawah, kok dijorokin. Rasanya nggak enak waktu anak-anak burung itu diajar. Nah, penderitaan, pencobaan, masalah itu juga untuk mengajar kita, karena kita disebut juga anak-anak Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu apapun yang baik dihasilkan dari hal-hal yang gampang. Coba Bapak Ibu makan mie instan. Saya yakin kalau saya tanya semua pasti angkat tangan. Semua doyan mie instan. Sampai mungkin anak-anak di rumah perlu dijadwalin. Seminggu sekali, sebulan sekali. Karena kalau ditanya mau makan apa? Mie instan begitu kan. Nah, dicobain satu-satu rasa begitu. Nah, waktu kita mau masak mie instan aja, perlu proses nggak? Perlu, walaupun namanya instan. Seandainya pakai yang di cup, tetap perlu proses. Enggak kita bilang mie instan ting langsung jadi. Enggak kan? Tetap mesti buka dulu kemasannya, guntingin satu-satu bungkus bumbunya, dimasukin, campur air panas. Ini yang paling instan ya. Terus ditutup lagi, ditunggu lagi 3-5 menit, diaduk-aduk baru bisa kita nikmatin. Itu pun nggak bisa langsung karena airnya masih panas kalau makan yang berkuah. Tetap ada prosesnya. Dan pada saat menunggu itu, perut kita udah lapar rasanya nggak enak. Nah, ketika kita disebut anak-anak Tuhan, Tuhan ingin mengajar kita. Melalui apa? Melalui penderitaan, melalui kesulitan, melalui tantangan, melalui masalah, melalui pergumulan, melalui pencobaan yang sekali lagi pencobaan itu biasa yang Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya kita bisa tampil lebih baik lagi. Supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Waktu anak saya yang besar umur 4 tahun, saya ajarin dia sepeda. Sebagian orang bilang begini, umur 4 tahun diajarin sepeda roda 2.
kekecilan, nanti aja itu mah umur 5 tahun, 6 tahun, kalau perlu 7 tahun katanya. Jadi dia udah agak gedean. Saya bilang enggak, saya punya rencana sendiri untuk anak-anak saya. Umur 2 tahun dia harus bisa pakai sepatu dan sendal sendiri. Ya tentunya yang gampang ya, nggak ngikat-ngikat tali sepatu gitu kan. Dia harus bisa, lebih lama dong, pengen cepet aja kita pakai. Nggak apa-apa, saya tungguin dia lebih lama, tapi dia harus bisa sendiri. Kalau nggak ada saya, nanti dia udah bisa sendiri. Umur 2,5 tahun udah nggak boleh pakai pampers. Saya bilang, kok mahal pampersnya, mendingan buat kamu beli susu daripada mami beli pampers. Terus gimana Bu? Capek dong? Iya, saya pasang alarm tiap malam 2 jam, saya gendong dia, waktu itu masih kuat gendong, tiap 2 jam saya suruh dia pipis, saya bangunin. Dia sadar, kalau nggak sadar percuma. Sadar, kok kamu lagi pipis nih, lagi pipis. Tiap 2 jam, iya, tapi selebihnya saya menikmati hasilnya. Waktu dia masuk ke TK, dia udah bisa bilang pipis sama gurunya, udah nggak usah pakai pampers. Nah singkat cerita, waktu umur 4 tahun itu, dia saya ajarin naik sepeda, saya biarin orang lain, nggak usah dengerin maminya galak nih katanya, mau anak sekecil ini. Nah Bapak Ibu tahu ya, kalau naik sepeda roda 2, pasti belajarnya jatuh. Bahkan ada orang bilang ini, udah jatuh belum? Belum jatuh, ulang lagi, belum jamak, belum sah kalau belum jatuh. Jadi tiap kali sore itu, dulu saya tinggal di Kelapa Gading, di depannya bisa main sepeda, udah sore jadi udah mulai merengut. Pasti disuruh main sepeda sama mami. Papinya belum pulang kerja, jadi nggak bisa belain dia gitu kan. Nah dia jatuh, nanti papinya pulang kerja, dia nangis, gak mau main sepeda lagi, adik aku jatuh lagi, mami galak. Waktu dia belajar main sepeda, rasanya tuh gak enak. Buat dia itu penderitaan banget, nunggu jam sore jam 5, aduh main sepeda gitu kan. Papi pulang cepetan dong papi gitu kan. Setiap kali papinya pulang ya, tapi papinya mengerti bahwa itu pembelajaran buat dia. Waktu kira-kira dia kelas 1, kelas 2, kami pergi retret dan kami bawakan dia sepeda. Ketika kami ada acara outdoor, di situ ada lapangan, kami lihat dia udah bisa main sepeda roda 2, muter-muteran aja sendiri. Karena nggak banyak anak-anak yang ikut, dia muter-muteran sendiri. Dan dia bilang, waktu semua orang puji dia, udah pinter main sepedanya, udah lancar. Dia bilang apa? Iya, mami sih yang ajarin. Waktu dia sudah menikmati bisa main sepeda, dia bersyukur. Untung maminya dulu ajarin, jadi sekarang dia bisa. Waktu dia kelas 3, kelas 4, dia bilang, mami, teman aku ada yang baru belajar sepeda roda 2 loh, katanya. Teman aku ada yang belum bisa loh, dan seterusnya. Waktu kita diajar oleh Tuhan, nggak masalah, penderitaan, sakit penyakit, pandemi, bokek, perekonomian, dan segala yang menekan kita, rasanya tuh nggak enak. Gak ada yang enak disuruh belajar. Coba anak Bapak Ibu ditanya, mau les matematika atau nonton bioskop? Udah tau lah ya jawabannya yang mana. Karena gak ada orang yang suka disuruh belajar. Tapi Tuhan ingin mengajar kita. Nah dia pengen kita menjadi semakin baik. Terus kemudian kalau kita belajar, itu pasti ada standarnya, betul ya? 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau bukan 2, salah. Itu kata guru matematika. Nah kemudian Tuhan ingin memeriksa hidup kita. Buat apa diperiksa? Penderitaan, masalah, tantangan, pergumulan itu memeriksa. Benar nggak kita cinta? Kata orang kalau istri, kalau akhir bulan begini, ini kan akhir bulan ya, udah pada gajian ya, bapak-bapak ya, koko-koko semua ya. Biasanya tuh di rumah kopi 12 gelas disediain semua ya, sampai kembung-kembung minumnya. Ada uang abang? Saya. Nggak ada uang abang? Bertobat yang masih kayak begitu ya. Jangan ikutin orang dunia. Kalau kita ada uang, nggak ada uang harus disayang. Nah Tuhan ingin menguji kita juga. Waktu kita dikasih berkat, kita bilang haleluya Tuhan Yesus baik. Waktu penyakit kita disembuhkan, oh iya Tuhan berkuasa. Tapi waktu kita berdoa dan kita belum menerima jawabannya, waktu kita nggak bisa bayar uang sekolah anak-anak kita, waktu kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau, masih nggak kita cinta sama Tuhan? Penderitaan, masalah, tantangan, pencobaan-pencobaan itu biasa Tuhan berikan untuk memeriksa hidup kita. Waktu kita diperiksa rasanya gak enak loh Bapak Ibu Saudara. Coba kalau Bapak Ibu Saudara rasa gak enak, pergi ke dokter, gak ada kita orang dewasa yang senang, yes kita ke dokter lagi, gak ada. Gak ada, pasti kita aduh ke dokter lagi, buang duit lagi, ngantri lagi. Ya aduh jantungnya kenapa nih, suka sesak napas nih, aduh kaki sakit-sakit melulu, aduh perut suka sakit nih, jangan-jangan nih usus buntu nih, aduh punggungnya nih jangan-jangan begini, jangan begitu. Waktu kita diperiksa sama dokter kita deg-degan, kenapa nih dok, kenapa nih dok, kenapa nih dok gitu kan. Kita tanya, kita deg-degan. Waktu kita diperiksa sama Tuhan juga kita gak enak rasanya, karena Tuhan mengorek-ngorek. Kita merasa hidup kita udah paling benar, kita merasa kita sudah beribadah dengan baik, kita merasa sudah memberikan persembahan, kita merasa semuanya baik-baik saja dalam hidup kita. Tapi standar yang dipakai bukan standar hidup kita, bukan standar dunia, bukan standar tetangga kita, tapi standarnya Tuhan. Jadi biarkan Tuhan periksa hidup kita dengan penderitaan dan pencobaan-pencobaan biasa itu.
Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk mengikuti 2 kali pendidikan akademik S1 dan S2. Yang paling nyebelin adalah waktu bikin skripsi dan tesis, terutama waktu bikin tesis begitu ya. Saya udah sampai malam-malam, saya baru bisa mengerjakan tugas kira-kira jam 10, jam 11 setelah anak saya tidur gitu. Yang paling gede baru umur 3 tahun, yang paling kecil baru lahir beberapa bulan. Jadi saya duduk di bawah sambil bersila, saya taruh itu bayi kecil di kaki saya sambil saya goyang-goyang pelan-pelan, ambil ngetik ibu-ibu bapak-bapak. Nah kalau dia bangun, lalu saya berdiri, saya suin lagi. Itu kira-kira saya lakukan sampai jam 4, kemudian saya tidur jam 5, 1 jam, karena jam 6 suami saya sudah bangun lagi untuk siap-siap pergi bekerja. Ya istrinya tentu harus bangun juga, istri masih ngorok begitu ya. Walaupun suami saya bilang, udah tidur aja, tapi yang gak enak lah, saya kan istri yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi saya tetap bangun menyiapkan sarapan dan sebagainya gitu kan. Nah, saya lakukan itu sampai selesai. Dengan harapan apa? Ketika saya menyerahkan ketikan saya yang berlembar-lembar itu, pinginnya semua udah beres dong, udah dikerjain sebaik-baiknya, referensinya apa. Tapi dosen cuma buka 1, 2, 3, nggak sampai 5 menit. Coret. Oke, tolong diulang. Bagaimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Rasanya tuh udah pusing, minta ampun gitu ya. Bu, Pak, tolong dibaca dulu. Ini ngetiknya tuh pakai hati, pakai segenap jiwa, segenap raga begitu ya. Baca dulu, Mbok ya, sampai belakang kayak gitu. Enggak sampai 10 halaman. Baca, diulang. Lalu apa yang saya lakukan? Saya banting kertasnya? Enggak. Saya mengikuti apa yang disuruh oleh dosen itu. Dia memeriksa, dia menunjukkan kesalahannya, dia menunjukkan ketidakpuasannya, dia menunjukkan apa yang tidak sesuai dengan maunya. Begitu juga Tuhan di dalam hidup kita. Ketika dia memeriksa hidup kita, dia menunjukkan dosa kita, kelemahan kita, hal-hal yang masih gak sesuai dengan standar dan maunya dia. Bukan kemauan kita, bukan standar dia, tetapi standar dia yang harus kita pakai. Terus Tuhan itu tidak seperti manusia yang ketika tahu kelemahan kita, terus dia nunjukin, kamu bohong lo, dasar lo. Dia labeling kita, dia bully kita, dia hina kita, dia hakimi kita. Tidak. Coba kita lihat dulu ayatnya. Yakobus 1 ayat 1 sampai yang kedua. Yakobus 1 ayat 1 sampai kedua. Saya minta tolong drummer kita untuk membacakannya. Yakobus 1 ayat 1 sampai yang kedua. Ayat 2 sampai 3 saja. Ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Iya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya, terima kasih. Nah, ketika kita diperiksa, itu menimbulkan ketekunan buat kita. Kenapa? Seperti contohnya, balik lagi ke tadi. Saya tidak lalu meninggalkan, karena kalau saya tidak menyelesaikan skripsi atau tesis itu, saya tidak akan sampai di ujian akhir dan wisuda. Tapi itu membuat saya lebih tekun, lebih periksa lagi buku-buku referensinya, lebih teliti lagi dalam mengetik, lebih banyak lagi membaca, supaya lebih paham dengan apa yang akan saya tuliskan di dalamnya. Penderitaan itu membuat kita makin tekun sama Tuhan. Oh, ternyata baca Alkitab 5 pasal itu gak cukup ya, masih gak tahu juga ya. Oh, ternyata doa saya masih kurang ya. Oh, ternyata motivasi saya masih belum lulus ya. Tuhan periksa itu, karena sekali lagi standar dia yang dipakai. Kalau udah ketemu apa yang salah dalam hidup kita, gak cuma ditunjukin doang. Waktu kita ke dokter, waktu kita bawa mobil kita, motor kita ke bengkel, setelah kita deg-degan diperiksa, kita pasti pengen tahu hasilnya apa. Mobil saya kenapa ya? Ganti oli berapa ya? Dok, badan saya kenapa ya? Ini jantungnya ada apa ya? Nah, Tuhan mengoreksi hidup kita. Dia tidak seperti manusia yang hanya menunjukkan kamu tukang bohong, kamu tukang selingkuh, kamu tidak setia. Kamu mah emang dari dulunya begitu. Kamu mah gak bisa berubah. Udah dari sononya begitu. Dasar lo sama kayak bapak lo. Emang lo mirip emak lo. Dia gak seperti manusia. Dia memperbaiki hidup kita. Dia mengoreksi hidup kita. Dia memulihkan hidup kita. Dia membentuk kembali bagian hidup kita yang rusak. Bapak ibu saudara, suatu hari ada seorang pemuda. Pemuda ini mengendarai mobil Ford tipe T. Mobil Ford tipe T ini adalah mobil Ford yang diproduksi pertama kali di Amerika secara massal
Dan karena sebelumnya mobil-mobil pada waktu itu diproduksi secara manual, sehingga membutuhkan biaya yang besar dan hanya orang-orang menengah ke atas saja yang bisa punya mobil pada waktu itu, sisanya naik sepeda atau naik kuda. Nah, mobil Ford tipe T ini menjangkau masyarakat dari kelas menengah sampai yang ke bawah. Pemuda ini punya satu mobil Ford tipe T, masih mobil baru, Grace begitu ya. Kemudian belum lama dipakai, di dalam perjalanan tiba-tiba mobil ini mogok. Dia mengerti sedikit tentang mesin, jadi ya dia kutak-kutik setelah beberapa jam tetap tidak ada perubahan, tetap tidak mau hidup. Lalu kemudian dia mulai berpikir untuk cari pertolongan. Tolong, mobil lewat, udah lewat, ya udahlah gitu ya. Dia coba cari pertolongan, gak ada yang mau berhenti buat nolong dia. Dari kejauhan dia lihat ada sebuah mobil yang lebih mewah, di dalamnya juga ada bapak yang terlente. Dalam hati dia mikir, yang kayak begini mah gak ngerti mesin dah, gak bakalan juga mau nolong kotor-kotoran gitu kan. Tapi kemudian mobil itu meminggir dan bapak ini turun. Ada apa? Mogok ya? Sambil kesel dia jawab, iya. Boleh saya lihat? Ya dia pikir nothing tulus. Udah, nggak apa-apa, lihat aja silakan. Saya sih dari tadi udah kutak-kutik, tapi nggak bisa juga. Kalau bapak mau lihat ya udahlah, sambil menahan kekesalannya. Dia membuka jasnya dan menaruh baik-baik. Kemudian bapak ini kutak-kutik sebentar, lalu dia bilang, coba hidupkan. Brum, mobilnya langsung nyala. Itu mobil ini hidup, anak muda ini langsung senang. Waduh, dari tadi udah saya kutak-kutik nggak bisa gitu kan. Emang sih ini mobil jenis baru pak, kok bapak bisa tahu? Jadi kenalan dulu. Waktu itu belum zaman covid, jadi masih boleh salaman begitu ya. Kalau sekarang tos aja nggak boleh, jadi mereka salaman. Dan ketika disebutkan namanya, saya Henry Ford, anak muda ini tahu kenapa sang bapak bisa memperbaiki mobil itu. Karena Henry Ford, orang yang merancang setiap detil dari mobil Ford tipe T itu. Dia membuat bermacam-macam tipe prototipe, mulai dari yang dia beri nama tipe A, tipe B, tipe C, sampai yang ini terbaru, tipe T. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengoreksi kita, Tuhan memulihkan kita, jangan dilawan. Karena cuma Dia yang bisa melakukan. Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu kekurangan kita. Dia yang bisa menyempurnakan kita. Seperti pembuat mobil tadi, Henry Ford. Memang rasanya sakit, kesel. Tapi ketika kita dikoreksi, ketika kita diperbaiki, ketika kita dipulihkan, ketika kita diteliti, kita dibenahi, maka hidup kita jauh menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 71 sampai 72. Mazmur 119 ayat 71 sampai 72. Saya minta tolong ya putri kesayangannya Om Michael. Ya, 71 sampai 72. Putri kesayangan karena semuanya putri gitu ya. Ya, silakan. Mazmur 119 ayat 71 sampai 72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang disampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ya, terima kasih. Jadi tertindas itu baik bagi kita. Waktu kita dikoreksi, waktu kita disuruh ngebenerin, waktu kita ditunjukkan kesalahan kita, Tuhan pengen memperbaiki kita, bukan menghakimi, bukan cuma menunjukkan borok kita, tapi Dia ingin memulihkan hidup kita dan mengangkat kita lebih baik lagi. Videonya boleh tolong disiapkan? Ya, terima kasih. Lalu kemudian apa? Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita berpikir atau terlintas dalam pikiran kita bahwa pencobaan-pencobaan biasa yang terjadi dalam hidup kita, masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan, bokeh, dan sebagainya penyakit, itu untuk melindungi kita dari kejadian yang lebih parah? Ah, masa sih? Nah, mungkin lebih jelek dari ini. Coba kita lihat video ini. Angkat nenek ini jatuh, lalu kemudian dia bilang, hai anak muda, boleh tolong ambilkan? Tentu nenek, terima kasih. Ini terjemahan saya ya. Tapi dia diam saja. Anak muda, iya doang, udahlah aku ambil aja sendiri.
Astaga. Oke? Perlu diulang? Enggak ya? Nah, Bapak Ibu, percayakah kita bahwa segala hal yang gak enak dalam hidup kita saat ini terjadi merupakan salah satu perlindungan Tuhan, melindungi kita dari hal-hal yang lebih buruk lagi yang terjadi. Mungkin sekarang kita lagi bokeh, mungkin sekarang kita lagi sakit, mungkin sekarang kita lagi ditutup usahanya karena pandemi, mungkin sekarang gaji kita dipotong 51% dari kantor. Tapi percayalah, tetap bersyukur, karena itu salah satu bentuk perlindungan Tuhan dari bahaya-bahaya lain yang lebih bisa menyakiti dan melukai hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara googling lagi, coba lihat bagaimana korban-korban yang diselamatkan Tuhan dari hancurnya menara WTC tahun 2011, dari pesawat-pesawat yang jatuh, yang hilang, yang entah kemana, dari kecelakaan-kecelakaan massal yang terjadi. Pada waktu mereka mengalami hal itu, mereka marah-marah. Kamu sih dadanya lama amat, tuh jadi kita ketinggalan pesawat. Kamu sih bukannya dipacking dari malam, tuh lihat tuh kereta kita keburu jalan. Aduh, ini kopi pakai tumpah, jadi aku mesti balik lagi ganti ke meja. Aduh, terlambat nih untuk meeting penting di kantor. Tapi ketika mereka melihat kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, hal-hal yang lebih buruk terjadi, pada saat itu mereka baru paham bahwa itu adalah salah satu bentuk perlindungan Tuhan, supaya kejadian yang lebih parah tidak terjadi dalam hidup mereka. Seandainya tadi itu nenek yang di video ngotot sama anak muda, "Woi, tadi lu bilang mau ambilin, buruan ambil." "Oke nek, jangan oke doang, cepetan ambil." Dan dia tetap duduk di situ. Dia cuma sibuk ngomel-ngomel doang, cuma sibuk ngegerutu doang. Dia tidak bergerak untuk ngambil sendiri. Dia mengandalkan, malah pilih untuk ngomelin anak muda itu. Apa yang terjadi? Ketimpa habis sama piano. Tapi justru jatuhnya tongkat itu yang tadinya dia anggap, tongkat ditaruh baik-baik kok bisa jatuh. Dia bangun untuk berdiri dan mengambil dengan susah payah, dengan pinggangnya yang sakit, tanpa tongkat yang mungkin dia sulit untuk bergerak, tapi justru itu untuk melindungi dia dari mati akibat ketimpa piano. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kehidupan kita pasti bisa menemukan peristiwa-peristiwa seperti yang dialami oleh nenek itu di dalam hidup kita. Cuman kadang-kadang kita nggak nyadar, kita nggak ngeh, dan waktu udah kejadian, kita bahkan lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita cuma, oh rupanya tadi itu begitu ya. Salah satu kesaksian yang paling terkini adalah kemarin suami saya tuh nyetir untuk ke kantor. Dan biasanya kalau dia nyetir sendirian, pengep ya pakai masker terus begitu ya. Dia udah tahu nih beberapa daerah yang kira-kira nggak akan diperiksa gitu, karena polisi selain periksa ganjil genap juga periksa masker. Sekarang pada melotot begitu kan. Ya elah, kalau cuma periksa nopol lah nggak usah gitu, dari jauh juga kelihatan periksa masker. Nah begitu melewati beberapa titik seperti itu, suami saya mulai berpikir untuk lepas maskernya begitu. Tapi dalam hati dia bilang, nggak usah, tahan dah, pengep-pengep dikit. Tapi kan aku sendirian di mobil, ya biarin aja. Pokoknya jangan dilepas maskernya. Dia sudah bergerak tangannya untuk melepaskan satu kaitan. Tapi karena suara itu begitu memaksa, dia pakai lagi. Ya udahlah, pengep-pengep dikit, turunin aja lah hidungnya sedikit, apa-apa. Ternyata di tempat yang tidak diduga-duga, begitu dia turun dari tol, itu ada beberapa titik polisi memeriksa pakai masker apa enggak. Dari mobil-mobil disuruh melambat, dilihat ke dalamnya oke, dia pakai masker, terus. Ada beberapa titik yang dia lewati seperti itu, di tempat yang tidak biasanya. Mungkin ini hal sederhana. Alah, didenda juga paling bayar aja. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, untuk hal sederhana seperti itu aja, Tuhan melindungi kita. Apalagi untuk hal-hal yang jauh lebih parah, hal-hal yang jauh lebih dahsyat. Pasti Dia akan jauh lebih melindungi kita lagi. Lalu kemudian semua pencobaan biasa itu untuk apa sih? Tuhan kok repot-repot begitu ya. Dari zaman dulu, dari zaman bangsa Israel, kemudian jemaat-jemaat Tuhan di Korintus, di Filipi dan sebagainya. Sampai sekarang kok Tuhan ini iseng kali ya, muji-muji orang, kasih pencobaan. Tapi Dia bilang itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Tujuannya mau ngapain sih Tuhan? Udah kebiasaan ya, kalau nggak gitu nggak enak. Tujuannya cuma satu, membuat kita semakin sempurna,
Karena kita dari awal diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu rusak, tercemar oleh dosa. Yesus Kristus direncanakan Allah untuk kembali mengembalikan manusia ke dalam kemuliaan Allah. Semakin serupa lagi dengan Allah. Itulah perjuangan kita selama kita menjadi orang Kristen. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada bokeh, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada pencobaan. Harus terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Karena ketika Kristus di dalam dunia saja, dia pun mengalami pencobaan. Tapi jangan lupa, yang harus kita ingat, jangan cuma pencobaannya saja. Di sini dijelaskan pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Dia tidak generalisasikan semuanya karena kita berbeda-beda. Mungkin Om Michael kuat kalau ngangkat 100 kilo, tapi mungkin Tante Lisa cuma kuat 50 kilo. Saya mungkin cuma kuat 500 gram. Di sana mungkin ada kuat cuma setengah on. Tapi menurut kekuatan kita masing-masing, dia akan sempurnakan kita kembali serupa dengan Allah. Itu yang dia mau. Dan jangan lupa, ayat itu berkata apa lagi? Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kita dicobai, dia ngapain? Memberikan jalan keluar. Artinya apa? Waktu kita dicobai, dia nggak lagi ngemong, dia nggak lagi nyantai, dia nggak lagi nilai, lulus tuh, rasain lo, mati lo, kan gitu, enggak. Tapi dia tetap mendampingi kita. Bahkan dia memberikan jalan keluar supaya kita bisa tetap lulus. Di tengah pandemi ini, mungkin kita teriak sama Tuhan, Tuhan Engkau di mana? Lihat, toko aku nggak bisa buka. Tuhan Engkau di mana? Lihat gajiku dipotong. Tuhan Engkau di mana? Lihat tuh aku di PHK tanpa pesangon. Tuhan aku nggak bisa bayar uang sekolah anakku. Tuhan aku nggak bisa beli kuota. Tuhan aku nggak punya gadget untuk anakku sekolah online. Tuhan lihat sembako udah pada habis. Tuhan. Penyakitku kok nggak sembuh-sembuh Tuhan. Aku udah berobat ke dokter dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri kok nggak sembuh-sembuh. Katanya Tuhan itu penyembuh. Tuhan dia tuh dompetku kosong, rekening juga kosong. Tuhan katanya Engkau pemelihara hidup. Mulai sekarang mari kita belajar. Tuhan ingin mengajar kita seperti burung Raja Wali mengajar anak-anaknya. Dijorokin Bapak Ibu Saudara. Dan itu nggak enak. Tapi dia tidak pernah terlambat untuk menolong tepat pada waktunya. Anak-anak burung Raja Wali itu tidak pernah jatuh ke tanah karena mamahnya selalu memonitor, dan pada saatnya tepat dia menolong. Hidup kita ini perlu dikoreksi, perlu diperiksa supaya sesuai dengan standarnya Tuhan, tidak mengikuti apa yang ada. Dan setelah Tuhan periksa, dia tunjukkan kesalahan kita, kekurangan kita, dosa kita. Bukan untuk menghakimi dan membuli kita, melabeling kita, mempermalukan kita, tidak. Karena dia akan memulihkan kita menjadi lebih sempurna lagi. Dia akan membentuk ulang kita, dia memperbaiki kita, dia memperbaiki hidup kita. Dan percayalah bahwa tujuannya melindungi kita. Allah itu baik. Kalau selama kita merasa nggak enak, selama ini kita merasa susah, percayalah, kesusahan ini, penderitaan ini, pencobaan ini melindungi kita dari hal-hal yang jauh lebih buruk lagi. Sehingga apa? Pada akhirnya nanti kita menjadi sempurna seperti Kristus. Itu yang dia mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri. Boleh kita naikkan satu pujian? Saatku dalam kesesatan, yang kuharap hanya Kau Tuhan. Saatku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat
Tuhan masih izinkan sakit penyakit, bokeh, kesusahan, penderitaan, masalah, tantangan, kesesakan terjadi di dalam hidup kami. Pagi ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan, kami percaya pencobaan-pencobaan itu hanyalah pencobaan biasa yang Tuhan berikan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Karena Tuhan pengen setiap umat Tuhan belajar untuk menaikkan level dirinya, untuk meningkatkan kemampuan imannya, untuk mengupgrade kualitas kerohanian Kristennya Tuhan. Dan ketika kami diajar, itu rasanya tidak enak. Kuatkan kami di dalam pengajaran-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan, kalau ketika Tuhan periksa hidup kami merasa diri kami sudah benar, kami merasa diri kami yang paling benar, kami merasa pengajaran kami yang paling benar, kami merasa pelayanan kami yang paling kudus, kami merasa omongan kami, nasihat kami yang harus dituruti orang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau ternyata masih ada dosa, masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Mari Tuhan, bentuk kami kembali. Mari Tuhan, pulihkan kami kembali. Mari Tuhan, perbaiki kami kembali. Kami rela Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang paling mengerti diri kami. Karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menjadikan diri kami. Bahkan ketika kami berada di dalam rahim ibu kami Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami semata-mata hanya untuk melindungi kami dari hal-hal yang lebih parah. Bahkan Yusuf berkata, orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kami,